karena faktor infrastruktur juga. Jadi bagi kami orang daerah Sidoarjo dan sekitarnya kebanyakan itu meskipun ngirit-ngirit nggak apa-apa, makannya nggak enak tahu tempe, yang penting mobil, rumah. Jadi apa boleh buat seperti itu. Kita bagi pemerintah jangan bangga ya seperti menggalakkan UMKM atau usaha kecil. Ya gimana nggak bikin UMKM, gimana nggak bikin warung, kalau lah mau kerja apa kalau nggak bikin usaha gitu, ya kan? Jadi jangan bangga, itu kayaknya seperti kebutuhan keterpaksaan. Jadi jangan salah promosi ya pemerintah ya. Kita itu terpaksa gitu loh, terpaksa untuk menutupi mulut dan perut untuk menyumpal itu loh teman-teman, untuk biaya kehidupan. 60 wis 60 ya mbak, 70 kono lho teman-teman. Saya berikut ini video yang menunjukkan kalau sekarang itu hampir semua rumah-rumah di desa itu ada tokonya teman-teman. Semua orang-orang itu berjualan kaki lima, dan nggak tahu itu warung, warkop, toko, supermarket, salon, potong rambut, toko kelontong, toko baju dan lain dan sebagainya, tambal ban. Ya teman-teman, tolong dilihat ya bahwa sekarang itu hidup kita itu sudah semakin susah teman-teman. Dan kalau dulu kita mengandalkan tanah, tambak, sawah, perkebunan dan lain-lain, sekarang nggak ada karena semua sudah dijual. Dan kita mengandalkan kerja di pabrik, dan yang sisanya orang sisa di rumah mengandalkan toko teman-teman, yaitu atau maklar-maklaran atau tradingan kecil-kecilan atau apapun, pokoknya apapun yang bisa dicari lah, pokoknya apapun yang bisa diusahakan. Kamu lihat semua rumah hampir semua ada bedak-bedaknya, ada warung-warungnya, ada toko-tokonya, iya kan? Kalau dulu orang cari bakul mie aja susah sekali kalau zaman-zaman Pak Soeharto dulu. Sekarang hampir semua orang jualan makanan dan lain-lain. Silakan dilihat ya teman-teman. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, penonton YouTube seluruh Indonesia yang saya cintai, Anda semua udah melihat kan tadi klip saya dari jalan raya masuk ke desa, masuk ke kampung itu, semuanya punya toko dan warung, dan 99% semuanya punya bedak-bedak, punya tempat usaha kecil-kecil. Tapi itu kita tidak boleh bangga ya teman-teman, itu karena sudah merupakan suatu kebutuhan, karena kan kita nggak mungkin ngemis,
Kita kan pasti kan berusaha dan kita tidak terlalu suka kerja ikut orang. Kebanyakan di sini itu orangnya idealis dan lebih banyak yang berkarya sendiri, berusaha sendiri. Bahkan di depan rumah itu kadang-kadang ada showroom gitu. Bahkan kalau dari jalan raya kalau dari Surabaya jalan raya ke Kulon ke barat itu mereka itu kadang-kadang di belakang itu ada pabrik teman-teman. Biasanya ada pabrik beton bikin tekel-tekel yang itu paving, ada juga bikin kayu, ada juga bikin tas, pengrajin kulit atau yang bikin rosokan besi dan rosokan plastik itu teman-teman. Kalau dilihat untungnya itu ya apa boleh buat, mungkin dari 300.000 yang terjual kayak nasi gitu ya, mungkin di situ ada kalau 300.000 kali 10%, 20% berarti ada 60.000 minimum gitu. Jadi sehari gitu teman-teman. Jadi apa boleh buat seperti itu. Kita bagi pemerintah jangan bangga ya seperti menggalakkan UMKM atau usaha kecil. Ya gimana nggak bikin UMKM, gimana nggak bikin warung, kalau lah mau kerja apa kalau nggak bikin usaha gitu ya kan. Jadi jangan bangga, itu kayaknya seperti kebutuhan keterpaksaan. Jadi jangan salah promosi ya pemerintah ya. Kita itu terpaksa gitu loh, terpaksa untuk menutupi mulut dan perut untuk menyumpal itu loh teman-teman, untuk biaya kehidupan. Kalau masalah SPP juta-jutaan anak sekolah itu dipikir nanti biasanya orang sini teman-teman. Yang penting itu perut itu loh teman-teman, perut dan mulut gitu. Ya itu kan setiap hari nggak bisa direm, nggak bisa absen pagi siang malam gitu teman-teman. Apa beda, kenapa terus tidak bisa dikompromiin gitu teman-teman. Terus kenapa orang luar daerah, kayak saya pernah ada teman kantor orang dari Jakarta gitu ya, dia bilang waduh nggak bisa dibanding deh sama orang daerah di Tangerang atau di Jawa Barat sana sama orang sini semua banyak yang punya mobil. Satu rumah ada 2 mobil, ada 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil gitu ya. Kalau di daerah sini itu seperti prestis teman-teman. Kayak di India itu kan prestisnya laki-laki itu kan di istrinya. Jadi semakin banyak emas kayak sampai sikut gitu, itu lebih prestis gitu teman-teman. Kalau di sini nggak makan juga puasa-puasa nggak apa-apa. Yang penting rumah bagus, rumah gedong, makrong-makrong gitu loh teman-teman. Rumah mewah menurut desa sih, sama mobil. Yang kedua, alasan kedua itu kita nggak mungkin keluar itu naik angkot atau naik sepeda motor atau sepeda pancal. Jadi mereka itu kebanyakan ya mobil. Jadi ngirit-ngirit karena faktor infrastruktur juga. Jadi bagi kami orang daerah Sidoarjo dan sekitarnya kebanyakan itu meskipun ngirit-ngirit nggak apa-apa, makannya nggak enak tahu tempe, yang penting mobil, rumah gitu teman-teman. Kalau di daerah lain mungkin lebih ayem gitu loh, lebih slow dan lebih apa adanya gitu. Jadi beda itu teman-teman, bedanya itu gitu. Nah kalau nggak usah ngomong New York, nggak usah ngomong London ya teman-teman. Saya belum pergi ke sana, tapi kata teman-teman di daerah sana itu nggak butuh ya mereka semua punya mobil. Tapi infrastruktur itu sangat memadai, sangat nyaman gitu. Itu teman-teman, nggak usah ngomong transportasi yang seperti di bayangan kita ya. Kebanyakan orang Indonesia kan mungkin yang masih belum keluar negeri, dia itu masih belum
rasanya. Tapi kalau di YouTube sih memang sudah banyak, tapi rasanya langsung melihat mata itu beda. Makanya itu transportasi itu namanya MR, Rapid Mass Transportation, transportasi massal untuk umum gitu. Yang saya tahu itu kalau di Cina sih masih butuh mobil di Cina, di Taiwan sama di Singapura, di Shanghai. Nah mereka itu nggak butuh mobil, kadang-kadang malah bawa mobil itu lebih mahal kosnya daripada naik tram gitu teman-teman. Makanya saya dari lahir, dari kecil, di sini tahu beda-bedanya karakter di daerah sini. Jadi struggle-nya, tipikal orangnya juga ya seperti itu. Nah makanya pemerintah nggak boleh bikin barometer kalau orang yang punya mobil itu kaya. Nah itu enggak. Karena teman-teman, orang pabrik itu ya teman-teman, pabrik itu gajinya UMR itu kan sudah 4,5 juta. Mereka itu iPhone teman-teman, bawa iPhone, bawa mobil Ayla, Agia, Sigra, kan angsurannya kan bisa gitu teman-teman, tercover. Nah ada beberapa family keluarga yang mengutamakan pendidikan dan kesehatan, tapi ada juga beberapa family, beberapa masyarakat yang masih belum menseriusi tentang asuransi kesehatan. Dan kadang-kadang itu juga pendidikan pokoknya SMA atau SMP sudah. Kadang-kadang mungkin anaknya nggak bisa diatur, atau mungkin nggak ada biaya, atau mungkin nggak ada dorongan dari keluarga atau apa, jadinya mereka semua ya kalau yang kerja sih bagus produksi, tapi yang nggak kerja sih jadi itu tanggungannya dari si orang tua, yang kadang-kadang si orang tua tapi mereka kelasnya kelas minus, maksudnya bawah tapi nggak kelihatan seperti minus, tapi itu kadang-kadang ada nenek kakek gitu ya. Nenek kakek itu jadi dia menjaga cucunya, yang generasi pertama menjaga anaknya kecil ya, terus anaknya gede punya anak lagi, jadi cucu dia menjaga cucunya, sedangkan anak sama cucunya nggak produktif. Nah itu teman-teman, itu namanya kesalahan struktural gitu teman-teman. Nah makanya terus dari segi bantuan sosial itu kalau saya berharap itu dari desa itu jangan dilihat rumah yang magrong-magrong teman-teman, atau mobil gitu. Ya kan sekarang mobil bukan barang mewah gitu teman-teman. Pokoknya didata aja semua, nggak peduli kaya miskin, tengah-tengah atau tengah atas tengah bawah, didata semua, itu baru adil gitu dan bisa dirasain gitu. Karena dari zaman Belanda sampai sekarang kalau kita percaya di orang itu pokoknya by system, kita lebih percaya mesin gitu. Kadang-kadang kan mesin kan nggak melihat, nggak ada istilah suka nggak suka, atau bosan nggak bosan, atau pilih keluarga sendiri atau orang lain ditinggal atau apa. Kalau mesin kan komputer, maksudnya itu kan langsung semua rata itu teman-teman. Apalagi ya, kalau kita itu budaya kita itu karakteristiknya itu lebih fight dan lebih keras, lebih struggle, dan ya itu bedanya sama di tempat lain.